Source NAT merupakan NAT yang biasa digunakan untuk menyediakan akses jaringan eksternal agar dapat dikenali IP privat atau IP jaringan lokal kita. Halo, semangat pagi Mokleters. Selamat datang di channel yang berisi semua informasi dan tutorial tentang dunia IT. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe untuk mendukung kami membuat video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, semangat pagi Mokleters. Bertemu lagi dengan saya Adi di part kelima belajar administrasi infrastruktur jaringan. Kali ini kita akan belajar teori cara kerja firewall. Firewall merupakan security network system di mana internal network atau jaringan lokal kita akan diamankan dari external network atau internet. Firewall bekerja berdasarkan aturan yang dianalisa secara berurutan hingga ditemukan kecocokan. Aturan firewall pada router OS atau mikrotik dikelola pada menu firewall filter dan firewall NAT. Tips sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baik jika firewall yang kita buat nanti kita beri komen agar mudah untuk dikenali. Kita masuk ke firewall rules. Firewall bekerja menggunakan rules atau aturan if then. Artinya, jika kondisi memenuhi, maka dia akan melakukan action. Itu adalah rules yang pertama dari firewall. Yang kedua, firewall bekerja berdasarkan chain yang berurutan atau kita sebut dengan firewall chains. Contoh, jika kondisi satu tidak terpenuhi, maka dia akan melompat ke kondisi yang kedua. Jika kondisi kedua memenuhi, maka dia akan melakukan yang namanya filter action. Pada mikrotik, terdapat chain default yang sudah ditetapkan. Firewall juga bekerja berdasarkan port yang kita inginkan untuk dilakukan blocking atau accept. Dalam hal ini dinamakan dengan port base. Dan terakhir, firewall bekerja berdasarkan protokol yang kita inginkan di block atau di accept yang dinamakan dengan protokol base. Firewall chain pada mikrotik ada 3. Yang pertama adalah input, artinya paket yang menuju pada router. Yang kedua adalah chain output, artinya paket yang keluar dari router. Dan ketiga adalah chain forward, artinya paket yang melalui router. Kita akan belajar lebih detail terkait dengan chain ini. Chain input berfungsi untuk melindungi router dari paket-paket yang hendak masuk pada router. Salah satunya dari internet atau justru dari internal network kita sendiri. Secara default, traffic internal antara klien yang terhubung ke router akan diizinkan atau allow. Dan traffic antara klien dan internet tidak dibatasi. Dapat kalian lihat pada gambar berikut bahwa paket yang masuk dari laptop menuju ke router itu melalui chain input. Yang kedua, chain output. Chain output mengatur traffic yang keluar dari router. Artinya paket-paket yang keluar dari router diatur melalui chain output. Secara default, traffic yang keluar dari router akan diizinkan atau allow. Yang terakhir ada chain forward yang berisi aturan di mana paket yang melalui router akan dikontrol. Artinya, paket yang berasal dari laptop menuju internet akan dikontrol oleh router.
Chain forward mengontrol lalu lintas traffic antara klien dan internet maupun antara klien dalam internal network. Contoh penggunaan chain forward yang paling umum dalam firewall mikrotik adalah saat kita melakukan blocking virus ataupun blocking website-website tertentu pada jaringan lokal kita. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan pada firewall mikrotik. Yang pertama adalah filter rules, kedua ada NAT, ketiga ada mangle, keempat ada service port, kelima ada connection, keenam ada address list, dan ketujuh adalah layer 7 protocol. Selanjutnya ada filter actions. Artinya setiap aturan memiliki action atau tindakan apa yang akan dilakukan ketika paket yang ada itu sudah cocok atau terpenuhi. Ada beberapa filter action pada mikrotik yang dapat kita pilih. Yang pertama adalah accept, yang kedua adalah drop, atau paket itu akan kita drop, atau kita reject, artinya kita drop namun kita akan mengirimkan ICMP status. Selanjutnya ada jump atau return, menuju atau dari chain yang telah didefinisikan user. Contoh, apabila filter pertama memenuhi, maka kita bisa jump atau return pada filter yang kedua. Dan masih banyak lagi firewall action pada mikrotik yang dapat kalian baca pada firewall wiki mikrotik. Berikut port-port yang sering digunakan pada penggunaan firewall. Yang pertama adalah port 80 untuk HTTP, port 443 untuk HTTPS atau HTTP secure, port 22 untuk SSH, port 23 untuk telnet, port 20 dan 21 untuk FTP, port 8291 untuk Winbox, port 5678 untuk Neighbor Discovery mikrotik, dan 20561 untuk Max Winbox. Pada mikrotik kita dapat menggunakan firewall log. Artinya setiap aturan firewall dapat dimasukkan pada log sehingga kita dapat memanage atau memonitor apa-apa yang terjadi pada jaringan kita. Pada firewall log dapat ditentukan prefix spesifik atau nama untuk memudahkan mencari record di kemudian hari. Kita masuk ke pelajaran tentang NAT. NAT atau Network Address Translation merupakan metode untuk menentukan atau memodifikasi source dan destination IP address. NAT sendiri memiliki dua tipe. Yang pertama adalah source NAT dan yang kedua adalah destination NAT. Apa itu source NAT dan apa itu destination NAT? Source NAT merupakan NAT yang biasa digunakan untuk menyediakan akses jaringan eksternal agar dapat dikenali IP privat atau IP jaringan lokal kita. Contoh, bila klien hendak melakukan browsing ke internet, maka diperlukan source NAT agar IP privat dapat dikenali oleh internet. Salah satu fungsi source NAT seperti itu. Lalu yang kedua ada destination NAT yang digunakan untuk akses jaringan eksternal dengan tujuan IP tertentu dengan port yang lebih spesifik pada network internal. Contoh, Anda mempunyai web server pada jaringan lokal Anda, di mana web server ini hendak diakses melalui jaringan internet.
maka penggunaan destination NAT diperlukan agar web server kita dapat diakses melalui internet. Selain source NAT dan destination NAT, ada dua tipe lagi yang sering kita gunakan pada MikroTik. Yang pertama adalah Masquerade, yang merupakan special type dari source NAT. Masquerade bekerja hampir sama dengan source NAT. Artinya, agar jaringan lokal kita dapat melakukan koneksi ke internet, maka diperlukan yang namanya Masquerade NAT. Sedangkan tipe spesial dari destination NAT ada yang dinamakan dengan redirect. Redirect akan mendirect atau akan meneruskan paket yang masuk ke dalam router. Biasanya redirect atau NAT redirect ini kita gunakan apabila kita melakukan konfigurasi transparan proxy. Bagian keempat pada menu firewall pada MikroTik adalah NAT helpers atau service port yang berisi protokol-protokol yang digunakan NAT agar dapat digunakan secara langsung. Di sini contohnya ada FTP, IRC, PPTP, SIP, dan lain-lain. Yang kelima dari menu firewall pada MikroTik adalah connection tracking, di mana kita dapat menggunakan connection tracking untuk melacak penggunaan protokol maupun penggunaan port, baik itu yang berasal dari jaringan lokal kita maupun yang berasal dari destination address atau jaringan internet. Terakhir, penggunaan address list. Address list memungkinkan untuk membuat multiple IP sekaligus. Hal ini dimungkinkan untuk secara otomatis menambahkan IP address ke dalam address list. Kita dapat menambahkan address list atau IP-IP ke dalam address list baik secara manual maupun secara otomatis. IP bisa ditambahkan ke list secara permanen atau sementara berdasarkan waktu. Lalu, address list dapat berisi single IP address atau satu subnet. Artinya kalian menggunakan slash di sini ya. Sekian 45 teori cara kerja firewall. Di video selanjutnya kita akan langsung praktek penggunaan konfigurasi firewall pada MikroTik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.